di tempat yang mereka ambil bendera Malaysia kita dan mereka kibarkan. Jadi kali ini kita nak minta mereka turun. Relawan kesehatan dari Malaysia sudah tiba di Aceh untuk membantu korban bencana banjir. Tahu nggak faktanya apa? Mereka itu orang Indonesia. Sampai Hey, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Akhir-akhir ini, suasana politik dan sosial di Aceh memanas setelah munculnya klip video yang memperlihatkan pembakaran bendera Malaysia oleh sekelompok pendemo di wilayah Aceh Barat. Aksi ini dilaporkan terjadi di tengah gelombang protes yang awalnya berkaitan dengan kecewa terhadap lambang negara asing yang dianggap provokatif dan cepat menyebar di media sosial, memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Pembakaran bendera negara lain seperti ini selalu menjadi isu sensitif karena lambang kebangsaan termasuk jalur gemilang Malaysia dipandang sebagai simbol kehormatan dan identitas nasional. Walaupun motif pastinya masih dipelajari, banyak analis dan aparat menyatakan tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan berpotensi memperkeruh hubungan antar negara serta memancing sentimen negatif yang lebih luas. Penting juga dicatat bahwa situasi di Aceh kini tidak hanya soal hubungan internasional, tetapi juga terkait situasi domestik. Provinsi ini sedang bergulat dengan dampak besar dari bencana alam, termasuk banjir dan tanah longsor yang memakan banyak korban dan menyebabkan krisis kemanusiaan. Kondisi ini telah memunculkan ketegangan antara warga yang merasa lambatnya respons pemerintah pusat dengan aparat, serta upaya mereka menarik perhatian nasional dan internasional terhadap penderitaan mereka. Dalam beberapa aksi demonstrasi, beberapa kelompok bahkan mengibarkan simbol-simbol yang kontroversial, seperti bendera bulan dan bintang yang terkait dengan sejarah konflik Aceh. Sebagai bentuk protes terhadap situasi saat ini, isu sensitif seperti pembakaran bendera asing dan pengibaran simbol-simbol lokal yang bersejarah ini bisa dengan cepat menimbulkan narasi perpecahan antar wilayah, terutama antara daerah seperti Aceh dan wilayah lain seperti Jawa. Yang ditonjolkan adalah kebohongan, ketidakbenaran. Dikatakan pemerintah tidak hadir. Saya katakan mereka sadar, mereka antek asing. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Saya tegaskan kepada seluruh masyarakat, siapapun yang mengibarkan bendera bulan bintang akan kami tindak tegas sesuai hukum negara. Tidak ada toleransi. Negara berdaulat, aturan ditegakkan. Titik. Sungguh miris, benar-benar miris. Warga Aceh malah memilih mengibarkan bendera tetangga padahal tiap hari prajurit TNI, polisi, dan relawan bahu-membahu memberikan bantuan kepada warga Aceh, tapi anehnya mereka lebih memuja negara lain yang tidak ada kontribusi seakan tak menghargai para relawan yang selalu membantu. Kami yang saudara kalian, gara-gara sedikit mereka memberi bantuan kalian pasang bendera gitu. Nggak senang hati kami melihatnya. Bisa-bisanya bendera Malaysia bertongol di Aceh. Tak malukah? Jangan-jangan banyak pendatang Malaysia yang bermukim di Aceh? Atau memang banyak penambang ilegal Malaysia? Jangan-jangan GAP didonatur Malaysia berani menentang Indonesia. Kecurigaan Prabowo tak meleset. Nak bendera Malaysia, Bang? Ya, nak bendera Malaysia. Kenapa nak bendera Malaysia? Karena Malaysia banyak bantuan dari Malaysia. Masya Allah, banyak bantuan di sini ya. Untuk penyumbang Malaysia, terima kasih sudah support bantuan untuk Aceh. sampai di tempat yang mereka ambil bendera Malaysia kita dan mereka kibarkan. Jadi kali ini kita nak minta mereka turunkan lah demi kesejahteraan hubungan Indonesia-Malaysia. Kita tengok bendera Malaysia tak ada dah. Diorang pun dah gantung bendera Indonesia. Ya. Assalamualaikum. Kami nggak nyangka sebegitu itu. Saya tahu banyak bilang anak duduk pasti. Sebegitu viral. Baik juga lagi ya. Banyak lagi di YouTube itu. Banyak lagi. Lagi banyak. Kami baru datang balat. Saya tengok di TikTok. TikTok. Oh. Jadi ini Bapak, ini teman kita di sini. Jadi udah viral sampai ke Malaysia karena bendera Malaysia. Tapi udah nih turun nih. Gubernurnya. Itu menteri kan datang. Menteri datang. AHY anak sini. Datang sini. Raffi Ahmad datang kemarin. Tapi masa itu udah nggak ada bendera. Ada bendera.
Segitunya banget ya mau ngejatuhin Pak Prabowo, bikin framing seakan-akan ada bantuan dari luar negeri, dari Malaysia. Relawan kesehatan dari Malaysia sudah tiba di Aceh untuk membantu korban bencana banjir. Tahu nggak faktanya apa? Mereka itu orang Indonesia, semuanya orang Sulawesi. Kalau nggak percaya kalian, ada videonya kok. Awak dikira orang Malaysia, padahal saya orang Indonesia. Saya orang Sulawesi. Kamu? Sulawesi dong. Kami adalah orang Indonesia. Lihat sendiri kan, jadi selama ini yang sering memecah belah masyarakat itu kelompok-kelompok itu saja. Warga Lintang, Aceh Samiang, kok ada bendera Malaysia di sini guys? Mau tahu kenapa ada bendera Malaysia? Karena kita akan menyalurkan bantuan dari teman-teman NGO Malaysia. Ya banyak pendatang dari negara tetangga duduk di Aceh terus minta merdeka gitu. Itu yang aneh, itu yang kami halau. Tak akan kami biarkan. NKRI harga mati. Sekalipun kamu membuat yang namanya organisasi Gerakan Aceh Merdeka, nggak akan. Ya, jangan sampai orang-orang macam Anda itu datang dari Malaysia sana duduk ke negara Republik Indonesia di Aceh minta merdeka. Jangan sampai, sorry ya. Gue gak ngerti guys, poin mereka tuh apa. Setiap ada masalah di Indonesia, Indonesia lagi rame, lagi heboh, mereka tuh selalu ikut campur urusan kita. Gue gak tahu mereka tuh mau ambil kesempatan atau apa, gue gak ngerti. Kayak mau mecah belah anjing. Komennya itu provokator semua, enggak. Narasi anti Jawa yang kembali diangkat juga patut dipertanyakan. Mengapa selalu Jawa yang dijadikan kambing hitam, seolah negara ini hanya milik satu kelompok? Padahal saat bencana datang, yang turun membantu tidak membawa identitas suku, tapi bendera merah putih. Jika sentimen ini terus dipelihara, maka yang diuntungkan bukan rakyat Aceh, bukan pula Indonesia, melainkan mereka yang ingin melihat bangsa ini terus retak dari dalam. Orang Jawa mau jadi anak buah penjajah karena mereka nggak mau nganggur begitu. Jadi mereka lebih baik jadi anak buah penjajah daripada nganggur, nggak ada kerja lah. Karena mereka takut lapar. Orang Jawa ini ramai yang miskin. Sayang kita tengok lah. Terus terang saja, mulai dari Soekarno sampai Prabowo hari ini, mereka datang ke Aceh sebagai pengemis, dan mereka pulang ke Jawa menjadi sebagai pengkhianat. Sama-sama diajarin sama teman Jawa itu, makanya aku nggak mau pulang ke Aceh lagi. Mungkin kalian nggak percaya, lihat KTP ku nih. Lihat KTP ku nih loh. Abu Bakar bin Basah. Nah, tapi ku malas kumpul lagi sama kumpulan negam yang isi otaknya kotor-kotor aja itu. Malas aku. Nggak mau aku kumpul lagi, nggak mau aku balik lagi ke Aceh. Lebih baik aku tinggal di Jawa aja, aman sama teman-teman saudara, teman-teman Jawa, saudara-saudara di Jawa ini. Nggak pernah kita dihina, nggak pernah kita dicaci maki, orangnya baik-baik. Nah, paham kau? Paham? Keluar gubar kau dari gang gubar, ngapain? Kau ngaku aja keluar. Narasi negatif yang tersebar di media sosial seringkali memperlihatkan seolah-olah perbedaan suku, budaya, atau kepentingan politik digunakan untuk mengadu domba kelompok masyarakat satu dengan yang lain. Padahal, fokus utama dari banyak aksi di Aceh adalah penanganan bencana dan keadilan sosial, bukan konflik antar daerah. Pemerintah dan tokoh masyarakat terus mendorong agar semua pihak menahan diri, menghindari tindakan yang mengeskalasi ketegangan, dan lebih mengedepankan dialog serta fakta daripada narasi provokatif di dunia maya. Narasi bersama yang dikedepankan adalah bahwa kerukunan nasional penting dijaga, sementara aspirasi masyarakat yang sah dapat disampaikan secara damai melalui saluran yang tepat. Apapun yang terjadi, kita sebagai rakyat yang bijaksana, mari tetap jaga hubungan baik dengan siapapun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah berkunjung, dan Samapi jumpa di video selanjutnya.